Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Wirawahyu Adiastawa, nomor absen 10, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang awal mula terjadinya konflik Republik Indonesia dengan Cina di Laut Natuna. Yang pertama, pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut, tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak KM KW V10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM KW V10078. Susi Pujiastuti yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan meminta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes kepada Cina. Bu Retno sebagai Menteri Luar Negeri yang akan mengajukan nota protes diplomatik ke mereka karena melanggar masuk ke wilayah batas teritorial kita. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun Weide, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina atas dua hal. Yang pertama, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina terhadap kedaulatan dan yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Yang kedua, pelanggaran oleh Coast Guard Cina dalam upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Yang kedua, perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia baru. Peta baru tersebut menitik beratkan pada perbatasan laut Indonesia dengan negara lainnya. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di Laut Natuna dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Tetapi penamaan tersebut dilakukan di wilayah yurisdiksi Laut Indonesia, bukan wilayah Laut Cina Selatan secara keseluruhan. Laut Cina Selatan merupakan wilayah laut semi tertutup yang terletak di sebelah barat Samudra Pasifik dan dikelilingi oleh daratan Asia Tenggara. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Hafaz Ouegroseno mengatakan ada beberapa hal baru yang menyebabkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diperbarui. Yang pertama, ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia, Singapura di sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi. Di sisi lain, keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, menganggap pergantian penyebutan nama itu tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, saat ini Indonesia tetap menyebut Laut Cina Selatan yang berada di wilayah NKRI sebagai Laut Natuna Utara, tetapi nama tersebut belum disahkan di International Hydrographic Organization. Yang ketiga, kapal Cina masuk Laut Natuna. Konflik terbaru antara Cina dengan Indonesia di Laut Natuna adalah ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut masuk perairan Indonesia pada 19 Desember 2019. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal, unreported and unregulated fishing. Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan persoalan itu tidak akan menghambat investasi dengan Cina.
Namun pihaknya masih membahas untuk mencari sesuatu solusi dengan kementerian lain, termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Di sisi lain, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta agar maraknya kapal asing di perairan Natuna, Kepulauan Riau tidak dibesar-besarkan. Meski begitu, masuknya kapal ikan asing di perairan Natuna dinilai menjadi peringatan bagi Indonesia untuk lebih memperketat pertahanan serta pengawasan dan kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.